Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Cherry Putri, mahasiswa pendidikan non-formal Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Ingin berbagi pengetahuan berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Materi pengetahuan hasil perkuliahan pendidikan anak usia dini dengan Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu. Pemirsa yang berbahagia, mari kita simak penjelasan materi berikut dengan judul Tujuan dan Ruang Lingkup Pelayanan PAUD. Tujuan PAUD. Pada umumnya, tujuan PAUD adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan PAUD antara lain yaitu: pertama, kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Kedua, mengurangi angka mengulang sekolah. Ketiga, mengurangi angka putus sekolah atau DO. Keempat, mengurangi angka buta huruf muda. Kelima, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. Keenam, meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Ketujuh, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain tujuan, di samping menurut UNESCO 2005, tujuan PAUD antara lain berdasarkan beberapa alasan. A. Alasan pendidikan. PAUD merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurut angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. B. Alasan ekonomi. PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah. C. Alasan sosial. PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. Yang terakhir, D. Alasan hak atau hukum. PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. PAUD juga bertujuan membangun landasan bagi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap. Salahuddin 1997 mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh dengan norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut. Sejalan dengan pernyataan di samping, tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan seluruh potensi anak atau the whole child agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia
yang utuh sesuai dengan falsafah suatu bangsa. Anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia. Ia belum mengetahui tata krama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Ia juga sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang dunia dan isinya. Ia juga perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup PAUD. Satuan Layanan PAUD, pendidikan anak usia dini, diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat tentang usia anak 4-6 tahun. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal diselenggarakan pada kelompok bermain atau KB tentang usia anak 2-4 tahun. Taman penitipan anak atau TPA rentang usia anak 3 bulan sampai 2 tahun atau bentuk lain yang sederajat atau satuan PAUD sejenis SPS rentang usia anak 4-6 tahun. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal diselenggarakan pada pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan bagi orang tua yang mempunyai anak usia 0-6 tahun. Demikianlah pembelajaran singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.